Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 21338065. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu tugas UTS, ujian tengah semester, rekayasa material. Yang saya bahas yaitu apa hubungan desain, material dan proses. Apa itu desain? Apa itu material? Apa itu proses? Hubungan antara desain, material, dan proses. Contoh kasus pada pembahasan di atas. Baiklah, hubungan desain. Yang pertama, apa itu desain? Kata desain berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti rancang atau merancang. Menurut sebuah studi etimologi yang pernah dibahas di serupa ID, kata desain berasal dari bahasa Latin yang berarti membuat, membentuk, menandai, dan menunjuk. Desain adalah proses kreatif untuk merancang sesuatu sehingga menciptakan suatu hal fungsional bagi penggunanya. Begitulah kira-kira pengertian desain dalam kalimat yang paling sederhana dan simple. Akan tetapi, pembahasan kali ini desain dalam dunia engineering. Desain dalam dunia engineering dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan ide baru atau kebutuhan pasar ke dalam sebuah informasi yang dirinci dan jelas. Bahkan, desain pada dunia engineer adalah langkah awal dalam membuat sebuah produk, di mana pada desain ini kita dapat mencurahkan ide atau pemikiran. Kita mengenal inovasi terbaru yang kita ingin ciptakan. Desain produk selalu bersifat terbuka dan bukan masalah analisis seperti mekanika, struktur, atau termodinamika yang umumnya memiliki jawaban tunggal yang benar. Ilmu desain tidak memiliki hitung-hitungan dalam hal proses pembuatannya, akan tetapi tahapan desain juga memiliki perhitungan walau tidak sekomplik perhitungan ilmu lain, di mana keterbukaan pada ilmu desain menjadi salah satu nilai plus untuk mempertimbangkan segala kemungkinan, merupakan jalan paling baik dalam mendesain produk, di mana kita dapat mencurahkan ide kita atau ide individu lain dalam proses desain. Proses desain. Desain mekanis. Desain mekanis yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip fisika yang berisi perhitungan. Desain mekanis juga bertujuan agar berjalannya proses dengan baik dan sesuai perhitungan. Desain industri membahas tentang pola, warna, tekstur, dan daya tarik. Konsumen tidak dapat diabaikan. Identifikasi persyaratan desain. 1. Persyaratan kinerja. Persyaratan kinerja menjelaskan atribut komponen yang berfungsi sesuai kebutuhan. Atribut dijelaskan dalam sifat mekanik, elektromagnetik, thermal, optik, fisik, kimia, elektrokimia, dan kosmetik. Persyaratan keandalan. Keandalan komponen mengacu pada kemampuan untuk berfungsi selama periode penggunaan tertentu. Kondisi penggunaan yang dimaksud adalah paparan suhu tinggi, air garam, dan getaran. 3. Persyaratan ukuran, bentuk, dan massa. Biaya untuk pembuatan komponen tergantung pada material yang menyusun komponen. Proses manufaktur yang akan digunakan, apakah komponen dibuat khusus, kuantitas, material, atau komponen yang dibeli, dan kualitas material. Apa itu material? Material adalah bahan baku yang dipakai atau digunakan untuk membuat
barang lain. Pada materi yang sedang dibahas ialah tahapan pemilihan material, di mana pada pemilihan material untuk membuat barang lain sangatlah penting dikarenakan memerlukan analisis untuk menentukan material apa yang akan digunakan dalam proses pembuatan alat atau barang tersebut. Material. Pemilihan material tidak dapat dilepaskan dari pemilihan proses, karena berkaitan dengan pembentukan, assembling, finishing, dan pelakuan material di akhir produksi. Hal tersebut dikarenakan setiap memiliki karakteristik berbeda-beda. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya dan dampak penggunaan material bagi lingkungan. Faktor biaya menjadi salah satu faktor yang harus dibahas dengan serius, dikarenakan terdapat beberapa material yang orang memiliki harga yang cukup tinggi. Semakin tinggi harga material, maka semakin tinggi pula biaya produksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk, warna, tekstur, tampilan, dan dekorasi merupakan masalah mendasar bagi konsumen yang tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi desainer yang memiliki ide dan inovasi terbaru. Material. Jumlah material yang tersedia saat ini mencapai puluhan ribu. Seorang insinyur desain harus mampu memilih material mana yang cocok dapat berfungsi secara optimal. Hal ini menuntut penguasaan pengetahuan tentang material tentang material dan sifat-sifat serta proses manufaktur. Para insinyur desain memiliki peranan penting karena bukan hanya merancang, akan tetapi juga harus memilih dan menentukan material apa yang akan digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Bahkan, bukan hanya menentukan material, akan tetapi juga harus menentukan proses apa yang akan digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Pemilihan material. Material yang digunakan dalam produk memiliki dampak besar pada keberhasilan produk. Pemilihan material yang tidak sempurna mengakibatkan kapasitas penjualan yang buruk, ataupun bahkan membuat produk tidak dapat bersaing di dunia pasar. Proses pemilihan material. Untuk komponen mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi persyaratan desain. 2. Mengidentifikasi kriteria pemilihan bahan. 3. Identifikasi material kandidat. 4. Mengevaluasi material kandidat. 5. Pemilihan material. Apa itu proses? Proses adalah metode pembentuk menggabung atau finishing material. Pada tahap proses, kita dapat memilih berbagai macam cara dalam pemrosesan suatu material. Salah satunya dengan cara pengecoran pasir, cetakan injeksi, pengelasan fusi, dan pemelesan elektro. Itu semua adalah proses. Akan tetapi, setiap material memiliki cara pengolahan atau proses masing-masing tergantung dari jenis, klarifikasi material, dan bentuk yang diinginkan. Pemrosesan memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah membentuk, menggabung, dan finishing. Yang kedua adalah mengendalikan properti. Logam dapat diperkuat dengan rolling dan forging. Baja diberikan perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan dan ketangguhan. Polimer ditarik untuk meningkatkan modulus dan kekuatan. Keramik diletakkan panas untuk meningkatkan kekuatan. Bentuk juga dapat mempengaruhi pemilihan proses. Sebagai contoh, bentuk yang ramping dapat dibuat dengan mudah melalui rolling atau drawing, tetapi tidak
dengan casting. Bentuk berongga tidak dapat membuat dengan tempa, tetapi bisa dengan casting atau molding. Pemrosesan material mempengaruhi sifat material. Rolling dan forging mengubah kekerasan dan struktur logam dan menyelaraskan instruksi yang dikandungnya, meningkatkan kekuatan dan keuletannya. Perlakuan panas memungkinkan untuk manipulasi kekuatan, keuletan, dan ketaguhan. Dapat kita lihat di samping, merupakan perkembangan kualifikasi suatu proses di mana gambar di samping berisi berbagai jenis proses yang dapat dilakukan tergantung kebutuhan jenis material yang digunakan. Hubungan antara desain material dan proses. Desain, material, dan proses memiliki hubungan yang sangat penting, di mana setiap tahapan memiliki kaitan suatu sama lain. Sebagai contoh, pada proses desain, para insinyur desain ketika melakukan tahapan, desain secara tidak langsung juga memikirkan material apa yang akan digunakan pada pembuatan produk yang sedang dirancang. Hal ini dikarenakan pada tahapan desain, para insinyur telah melakukan perhitungan baik dari segi ukuran dan biaya. Begitu juga dengan pada tahapan pemilihan material. Secara tidak langsung, ketika memasuki tahapan, ini perhitungan mengenai proses akan secara otomatis dibahas. Dikarenakan setiap material memiliki cara pemrosesan masing-masing dan menyesuaikan pada material yang telah dipilih, yang dimana pada tahapan proses tidak dapat dipisahkan dari pemilihan bentuk untuk membuat bentuk, ketahanan, cara pengelolaan, dan tentunya terdapat pada tahapan proses. Contoh kasus pada pembahasan di atas. Pada contoh kasus, saya mengambil contoh produk konopi. Pada sebuah rumah, pada proses pembuatan, konopi dimulai dengan proses desain. Desainer melakukan desain untuk mendesain produk yang akan dibuat. Setelah melakukan desain dirasa, pas langkah selanjutnya ialah menentukan material yang akan digunakan. Pada kanopi yang akan saya bahas yaitu menggunakan material baja karbon. Sebagai bahan utama, selain menggunakan baja, saya juga menggunakan material polikarbonat sebagai atap pada kanopi. Setelah menentukan material yang akan digunakan, selanjutnya menentukan proses apa yang akan digunakan dalam pengelolaan material yang telah ditentukan pada kasus kanopi. Di atas, saya menggunakan proses penyambungan atau welding atau sharing disebut dengan las. Tahapan setelah melakukan perakitan ialah finishing, dan finishing inilah tahap akhir. Dapat kita lihat di gambar tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.